Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal kulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitrat Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pecinta Al-Qur'an, sahabat Quran mulia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah, di pagi yang indah, di pagi yang insya Allah kita bisa mengawali hidup kita kembali dengan penuh keberkahan, naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini pula, marilah kita senantiasa mengikhlaskan segala jiwa dan raga kita untuk Allah. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, dan segala aktivitas yang akan kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Pada yang berbahagia ini, kembali kita melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah, masuk pada ayat yang ke-37 terkait dengan taubat Nabi Adam alaihissalam setelah syaitan berhasil menggelincirkan atau Nabi Adam melakukan kesalahan. Dan tentunya ayat ini meskipun yang melakukan adalah Nabi Adam, meskipun kisahnya adalah tentang Nabi Adam alaihissalam, tapi ibrohnya, pelajarannya bisa kita ambil bahwa kita sebagai hamba, kita sebagai manusia yang boleh jadi banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan kelalaian. Karenanya kita juga menjadikan Nabi Adam teladan. Bagaimana beliau di saat melakukan kesalahan tidak lari begitu saja, tapi langsung mohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, oleh kita sebagai manusia
yang hakikatnya memang kita tidak pernah bisa lepas dari salah, dosa, dan kelalaian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adam, maka langsung segera Adam memohon kepada Allah untuk mendapatkan ampunan, yaitu mengucapkan beberapa kata, beberapa ungkapan. Atau juga dalam ayat lain dikatakan, atau di makna lain dari ayat ini adalah bahwa Nabi Adam segera menerima dari Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapan-ungkapan yang wajar, ungkapan-ungkapan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataba 'alaihi, maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penerima taubat dan juga memiliki sifat yang rahim, penyayang. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ayat ini simpel, singkat, ya, tidak panjang, yang memang ya, ini adalah ringkasan dari cerita Nabi Adam ketika beliau tergelincir lalu mengungkapkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melihat apa yang disampaikan atau yang diucapkan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata apa, nanti kita bisa lihat di ayat lain atau di surat lain. Sementara di sini di awal kata atau di awal ayat Allah berfirman, fatalaqqa Adam. Adam menerima, atau maka Adam menerima dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat talaqqa ini artinya penerimaan ya, atau talaqi, mendapatkan sesuatu dari yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hakikatnya memang yang namanya ilmu itu adalah dari Allah, dan kita menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Adam waktu itu memang menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Karenanya namanya ilmu itu memang hakikatnya adalah menggunakan metode talaqi, metode penerimaan langsung dari seorang ustaz, seorang ulama, seorang kiai, seorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Walaupun kadang-kala atau sekarang ini banyak ya anak-anak kita atau juga anak-anak yang lain, banyak yang mendapatkan ilmu dari dengan searching ya, dengan klik Google itu kan, lalu menggunakan mengklik ya, kata-kata, lalu keluarlah berbagai ya referensi ilmu pengetahuan. Itu juga mungkin baik, tapi lebih baik atau lebih afdol lagi adalah ketika mendapatkan ilmu dengan metode talaqi. Makanya Rasulullah SAW mentalaki sahabat-sahabat dengan memberikan ilmu, ya makanya dapat kita hadis-hadis Nabi, baik dengan perkataan, ya atau juga dengan perbuatan, atau juga dengan ya penampilan, ya sehingga disaksikan oleh Nabi, oleh sahabat-sahabat, ya dan juga sikap-sikap beliau. Nah ini kan bagian daripada metode yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan ya, terkait dengan ya, Nabi Adam menerima ilmu langsung dari Allah. Talaqqa Adam. Ya, kalau dalam bahasa ya, kita adalah menerima langsung Nabi Adam dari Tuhannya. Ini artinya dengan talaqi. Laqiya yalqa asalnya kan, laqiya yalqa artinya bertemu langsung, tatap muka ya, berhadap-hadapan. Ya memang kalau sekarang lagi COVID-19 ya, paling tidak kita bisa berhadapan dengan
ini ya dengan layar kaca itu kan. Ya, seharusnya memang tidak seperti ini, tapi langsung ya di kelas ya, seorang ustadz di depan, seorang guru di depan, murid-murid di depan para guru ya, atau di depan ya ustadznya ya. Jika ada namanya interaksi langsung ya antara guru dengan murid ya, talaqo atau talaqi. Ini metode yang sangat penting, metode yang harus senantiasa kita lestarikan, karena selain daripada mendapatkan ilmu ya, dengan talaqi itu juga mendapatkan keberkahan. Berjumpa dengan seorang yang alim, berjumpa dengan seorang yang berilmu, itu beda sendiri ya dengan hanya sekadar mendapatkan ilmu ya dari metode-metode yang lain. Ya kalau sekarang kan memang kondisi terpaksa ya, kita tidak boleh berkumpul banyak ya, tidak boleh melakukan kerumunan ya, sehingga akhirnya metode belajar jarak jauh PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau juga daring ya, dan berbagai metode lain. Tapi tetap ada perbedaan memang dengan talaqi. Ya mudah-mudahan suatu waktu nanti ya kita bisa talaqi atau juga murid-murid yang sedang ya, mengikuti belajar ya, baik yang tingkat SD, SMP dan SMA serta yang kuliah juga bisa kembali normal ya. Makanya selalulah kita berdoa kepada Allah, Allahumma fa'anal bala wal ghala wal fahsya wal ta'un wal fitan wal mihan ma sahar minna wa kita berharap ya Allah, hindarilah kami dari fitnah ini, dari cobaan ini, dari ujian ini, dari musibah ini ya. Angkat segera ya, mohon selalu agar normal kembali kondisi yang kita inginkan ya bisa terjadi ya, kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa yang dulu pernah kita lakukan. Inilah ujian memang, cobaan, dan marilah kita mohon kepada ikhtiar ya. Nah, jadi hakikatnya memang di sini Nabi Adam menerima fatalaqo, maka segera Nabi Adam menerima. Ya sebenarnya bukan sekedar menerima gitu saja, tapi ada proses yang dilakukan oleh Nabi Adam untuk mendapatkan kata-kata itu, untuk mendapatkan bagaimana Allah mengajarkan ya sesuatu yang sudah yang akhirnya nanti dia menjadi orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang dilakukan. Walaupun memang ada yang mengatakan atau riwayat yang menyebutkan Nabi Adam sampai 40 tahun ya, mohon ampun kepada Allah. Ya, 40 tahun mohon ampun kepada Allah ya, lalu akhirnya Allah berikan ya apa yang semestinya dia dapatkan ya, yaitu taubat. Jadi tidak ada jeda kalau dalam dalam pelajaran yang diberikan oleh Allah ya. Pak itu kan Pak itu dalam rangka untuk mengisyaratkan adanya al-fauriyah, suratul faur ya, atau suratul istijabah atau istijabah fauriyah maksudnya, atau juga amal al-fauri ya, kerja yang langsung, tindakan langsung, sikap yang langsung setelah melakukan sesuatu. Nah, Nabi Adam ketika akhirnya berhasil tergelincir atau digelincirkan oleh setan, beliau tidak ya nunggu dulu, nantilah kalau memang Allah mau ampuni ya ampuni, kalau enggak. Tapi langsung dia Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah ya, terimalah taubatku. Sehingga akhirnya Allah tambahkan kepada dia dengan ajaran, ucapkanlah ini, kalimat ini, fatalaqo ya, langsung Nabi Adam menerima ya min rabbihi, dari Tuhannya. Dan kalimat min rabbihi juga ini mengisyaratkan bahwa memang Allah itu ya sejatinya yang memberikan segala sesuatu, baik ilmu ya, pengajaran, pengetahuan ya, hidayah ya, taubat, ampunan dan sebagainya. Semuanya itu dari Allah. Kita tidak bisa ya memiliki sesuatu kecuali kalau memang Allah berkehendak untuk memberikan kepada kita. Maka serahkan seluruhnya kepada Allah. Ya. Lalu ya kalau kita memulai atau saya memulai dalam mengajar pelajaran ini atau juga tadabbur ini dengan ya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kenapa?
karena harus kita sadari, kita akui apa yang kita ingin dapatkan atau yang sudah kita dapatkan itu adalah karena Allah. La ilma lana illa ma'alamtana. Tidak ada ilmu kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Ya, walaupun ini memang ungkapan malaikat ya, di saat yang sudah kita bahas ya di beberapa pekan lalu ya, Nabi Adam diberikan ilmu sementara mereka sudah diberikan ilmu tapi tidak banyak ya, sehingga Nabi Adam diperintahkan untuk menyebutkan ya, dari apa yang tidak diketahui oleh malaikat ya. Walaupun awalnya malaikat ditawarkan, coba ya sebutkan nama-nama yang apa yang kamu ketahui ya. Nah, mereka betul-betul mengakui ya, dan itulah juga ketawadun malaikat ya, tidak neko-neko, tidak nyari-nyari apa itu kan ya, sehingga mengatakan la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal hakim. Kita juga mohon kepada Allah, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada kami dan anugerahkan rezeki pemahaman kepada kami ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah ya. Berilah ya manfaat dari ilmu yang kami pelajari, warzuqna uluman tanfa'una ya, dan banyak lagi yang lain. Artinya memang ini sebagai pengakuan kita sebagai hamba Allah. Ilmu itu kan dua bisa didapat ya. Pertama dengan iktisab atau dengan usaha ya. Anak-anak kita berikan cara atau metode ya, atau kita arahkan untuk belajar, masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, atau masuk MI, atau masuk sanawiyah, masuk aliyah, ya, masuk perguruan tinggi. Ini namanya al-kasbun, ya, al-kasbi, ya, usaha dalam menuntut ilmu, ya. Nanti menggunakan biaya, ya, menggunakan juga tenaga fisik, ya, itu bagian daripada usaha. Berusaha untuk menuntut ilmu ya. Dan ini menjadi kewajiban kita semua kan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, yang kedua juga harus diakui bahwa ilmu itu semuanya dari Allah. Kadang tanpa belajar pun Allah berikan. Contoh ya, para nabi, mereka nggak pakai belajar, diberikan ilmu langsung oleh Allah, pengetahuan ya, tanpa ada belajar. Nah, ini namanya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semuanya juga yang kita lakukan dengan usaha yang kita lakukan tetap dari Allah. Walaupun ada peran kita, ada usaha yang kita lakukan. Makanya ungkapan fatalaqa Adamu mir rabbih itu menunjukkan bahwa Nabi Adam menerima kalimat-kalimat, kata-kata, ungkapan-ungkapan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang waktu itu tidak ada yang lain kecuali dari Allah ya. Tapi kita juga seharusnya ya, sekarang ini walaupun sudah banyak, tetap saja ilmu itu dari Allah juga. Jangan sampai akhirnya kita merasa saya udah punya usaha, saya tidak ada ya dibantu oleh siapapun, ya tidak ada begitu. Meskipun memang ya sampai berjibaku kan, sampai kita mencari sendiri, ya sampai biaya sendiri kan, betul memang. Tapi semua itu tetap Allah yang ya berikan kemudahan-kemudahan ya. Pendidikan yang kita sudah pelajari tetap nanti Allah yang arahkan sehingga menjadi mudah, jadi menjadi gampang diterima. Allah, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seperti Qarun ya. Qarun itu kan ketika diberikan ilmu lalu mendatangkan harta, berlimpah hartanya langsung. Ketika diingatkan ya, innama utitu ala ilmin indi katanya. Yang aku dapat, yang aku peroleh ini ya karena ilmu aku rajin, aku pintar, aku cerdas, ya alam aku dapat dengan ya belum kamu alhamdulillah ya. Tapi artinya kesombongannya itu terjadi, kesombongan yang diungkapkan itu betul-betul seakan-akan dia tidak mengakui, ya, betul-betul bukan seakan-akan, betul-betul tidak mengakui akan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya ilmu, memberikan kepadanya juga harta berlimpah. Ada orang yang punya ilmu tapi tidak mendapatkan harta ya. Ada juga yang tidak punya ilmu tapi hartanya banyak ya. Itu bisa dibalik-balik ya. Atau juga dengan ilmunya dia punya harta dan lainnya. Ya tentunya semua itu adalah kembali kepada Allah. Mir Rabbihi, dari Tuhannya. Kata Rabb juga di situ kan artinya di makna lain Al-Khaliq ya, Allah pencipta.
Al-Mudabbir, Allah yang mengatur ya. Al-Murabbi, Allah juga yang membina ya kan. Nah, kita ini ditarbiyah oleh Allah gitu kan. Kita ini dididik oleh Allah kan, ilmu. Subhanallah ya, bahwa ini memang hakikat yang harus kita pahami bersama dan kita renungkan, bahwa dengan kata ini maka kembali kepada kita sebagai hamba, kembali kepada manusia, terutama yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan kepada kita, dan juga ya hakikat yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus senantiasa semuanya serahkan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Apapun, segala kesuksesan, segala kelancaran, segala ya pendapatan yang kita dapat, yang kita dari usahakan, ya itu semua hasilnya adalah karena Allah. Coba ya bayangkanlah ya gitu kan, apa yang kita miliki ya, semua itu karena Allah ya, tidak ada sedikit pun kecuali memang karena Allah. Sampai kalaupun kita sudah miliki, kita ingin makan ya, misalkan di depan ada makanan ya, kita ambil satu, kita gerakan, kita masukkan ke dalam mulut. Kira-kira ini hasil usaha sendiri atau karena Allah? Betul, memang kita berusaha ya, kita ambil makanan itu lalu kita ingin masukkan ke mulut, lalu kita punya setelah masuk dalam mulut. Semua itu gara-gara Allah juga. Coba kalau misalkan pas makan berhenti ya, di tangan kita nggak bisa bergerak, siapa yang bisa ya akhirnya bisa menggerakkan, kecuali kalau bukan karena Allah. Kira kalau sudah masuk mulut ya, ketika tiba-tiba mulut kita tidak bisa bergerak, siapa yang bisa menggerakkan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Makanya kata Nabi, sampai ya hatta ya maknanya itu kan, sampai ketika kamu mau masukkan makan itu ke dalam mulutmu, itu ungkapan itu juga bukan bagian daripada kehendak Allah juga. Nah, sekarang juga kita bisa bertatap muka, bisa mengikuti kajian, saya juga bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan ayat Allah ini, firman Allah ini juga karena Allah. Makanya perlu ya kita mengawali segala aktivitas dengan Allah, dengan mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Ilma lana illa ma 'allamtana. Atau juga dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Atau juga ketika bangun tidur kita berdoa ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, segala hal. Dan lebih baik ya memang kita selalu mengatasnamakan juga menyebutkan nama Allah ya. Paling tidak minimal selalu mengungkapkan kata bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan juga yang Maha Penyayang. Ini ya kira-kira begitu ya yang ingin coba kita dapatkan dari satu kata atau dua kata dari ayat Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat. Maka Nabi Adam menerima ilmu ya, dari Allah Tuhannya, ya, dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Hakikatnya bahwa ilmu itu afdolnya diterima secara langsung ya, talaqi ya, berjumpa ya dengan seorang guru ya, sehingga dapat dua hal, ilmu dapat, keberkahan berjumpa dengan seorang guru ya. Begitu juga ketika baca Quran ya. Baca Quran juga demikian sebenarnya. Mana yang lebih afdol ketika baca Quran ya, dengan mendengar dari orang yang membaca, atau ketika kalaupun sambil mendengar ya, melihat Al-Quran, atau ketika kita baca, kenapa kita diperintah untuk membaca Al-Quran itu dengan suara ya, suara yang akhirnya kedengaran oleh telinga, karena nanti prosesnya banyak kan. Pertama, ketika kita baca Quran, kita pegang Al-Quran, tangan bergerak ya. Tangan ini menopang Al-Quran, sehingga ada ya keberkahan Al-Quran, tangan memegang Al-Quran. Yang kedua, mata melihat kalimat-kalimat ya, ayat-ayat Al-Quran, maka mata pun mendapat keberkahan dari melihat ayat Al-Quran. Ini kan firman Allah ya, di Al-Quran ya. Begitu juga ketika kita baca, telinga mendengar, nah telinga juga berfungsi nanti akhirnya terus mendengar ayat-ayat Allah.
lisan juga mengucapkan, ya, bahwa lisan yang selalu mengucapkan Al-Quran itu akan terhindar dari al-baitu al-khurab, ya, terhindar dari kayak rumah yang rusak, itu tidak akan terjadinya. Jadi orang yang tidak baca Al-Quran kan disebut dengan kalbaitul khurab, ya, seperti rumah yang rusak, ya, rumah yang kosong akhirnya tidak berpenghuni, ya lama-lama rusak atau dihuni oleh syaitan. Dan juga akal, ya, ketika membacakan akal juga menerima, lalu akhirnya terisilah akal ini dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak yang akhirnya berfungsi, gitu, ketika kita baca Quran. Nah, ketika dengan menuntut ilmu juga demikian, banyak yang berfungsi sebenarnya. Apalagi kalau sampai berjumpa dengan seorang guru, hanya keberkahan begitu banyak. Jadi begitulah yang memang kita rasakan dan juga kita bisa dapatkan. Jadi baca Quran juga demikian, atau juga baca ilmu pengetahuan juga yang selama itu adalah positif dan baik, maka insya Allah akan tidak sekedar mendapatkan satu sisi, tapi berbanyak sisi kita bisa dapatkan nilai kebaikan dan nilai baik keberkahan. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin, ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, ya, Nabi Adam menerima ilmu dari Allah, ya, yang sebelumnya juga diajarkan oleh Allah, ya, ilmu nama-nama seluruh yang ada di alam ini kepada Nabi Adam. Tapi terkait dengan pengajaran yang lain, yang ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, ya, maka Allah berikan juga petunjuk untuk diucapkan. Apa yang diucapkan oleh Nabi Adam? Nah, tersebutlah di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 12, bukan ayat 23, ya. Disebutkan qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya keduanya, Nabi Adam dan juga Siti Hawa, ya, memohon kepada Allah, berkata kepada Allah, Rabbana zolamna, ya Tuhan kami telah zalim, anfusana, ya, jiwa kami, diri kami telah menzalimi. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini kan hasil, ya, pendidikan Allah kepada Nabi Adam, lalu terungkaplah kesadaran dan juga pengakuan diri yang keliru, yang salah, ya, sehingga serahkan kepada Allah, ya, dengan memohon kepada Allah, ya, dengan ungkapan, ya, zolamna anfusana, kami zolim, ya, dan jika engkau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami, maka kepada siapa kamu mohon, ya, kepada siapa kamu meminta. Dan tentunya kalau tidak diberikan, kedua hal itu menjadi orang-orang yang merugi. Nah, begitulah juga yang seharusnya kita lakukan, ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Adam memang betul-betul, ya, mohon ampun kepada Allah, ya, dan menyadari betul kesalahan yang walaupun cuma sekali dilakukan, tapi memang akibatnya fatal, ya. Akibatnya memang dia dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Walaupun sebenarnya bumi itu nanti menjadi tempat tinggalnya Nabi Adam, kan? Karena Allah katakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi hakikatnya bukan dengan demikian caranya, gitu kan? Cara lain ada sebenarnya, akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan oleh Allah, kan, kesempatan lain. Tapi dengan cara, ya, seperti ini, ya, ini juga pengajaran pada kita juga bahwa, ya, kita jangan sampai merasa aman, ya, dengan kondisi yang sekarang, ya, karena kalau kita merasa aman akhirnya tidak, kita waspada, ya. Ada mungkin cara-cara trik-trik yang dilakukan oleh syaitan untuk memikirkan manusia. Hanya kita harus senantiasa mohon kepada Allah perlindungan, ya, mohon ampun, dan juga melakukan, ya, segala cara agar terhindar dari bujuk rayu syaitan. Kemarin sudah kita bahas, ya, bagaimana caranya dan juga bentuknya, kan. Nah, di sini, ya, akhirnya ketika Nabi Adam mendapatkan ilmu dan dipraktekkan, ya, fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin, lalu dipraktekkan dengan ungkapan, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, fataba alaihi,
Maka langsung juga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menerima taubatnya. Fataba alaihi. Maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Ya karena memang Allah Maha menerima taubat. Innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. Karena dialah memang Allah Maha Pengampun, ya Maha Penerima taubat dan juga Maha Penyayang. Nah, ya, jadi memang ya, Nabi Adam menerima apa yang telah diungkapkan, dilakukan menerima apa yang telah diajarkan oleh Allah ya, dan akhirnya Allah menerima juga hal tersebut karena dia mempraktikkan. Tadi saya ungkapkan atau saya sampaikan bagaimana para ulama menyampaikan bahwa taubatnya Adam itu lama sekali. Ya. Dia tentunya setiap hari dia meminta kepada Allah. Itu sampai 40 tahun ya. 40 tahun dia mohon kepada Allah dengan begitu ya khusyuknya ya, memohon yang sangat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya kesalahan yang dilakukan, seharusnya jangan dianggap remeh. Kesalahan yang dilakukan jangan sampai kita merasa seperti orang kafir, kalau salah itu seperti lalat yang nemplok di wajahnya. Tinggal digerakkan tangan, pasti lalat itu akan lari, kan? Akan menghindar, kan? Karena takut diteplok atau takut dibunuh. Ya. Begitulah mungkin orang yang kafir ya, orang yang merasa remeh dengan perbuatan maksiat, perbuatan salahnya. Sementara kita sebagai orang beriman, apapun sekecil apapun dosa, maka marilah kita anggap seperti gunung yang akan dijatuhkan ke pundak kita atau ke tubuh kita. Siapkah kita kalau dijatuhkan gunung? Ditimpuk batu kecil aja sudah merasa sakit, tidak apalagi dijatuhkan gunung yang besar itu kan. Ya, tentunya kita akan takut ya. Walaupun sebuah gambaran, tapi hakikatnya memang harus kita pahami bahwa namanya dosa itu akibatnya akan besar. Ya, kalau kita tidak mohon ampun kepada Allah, maka nanti akan menanggung yang berat ya di kemudian hari. Ya. Jadi bagaimana kita ya sebagai manusia, sebagai anak cucu Adam juga, yang kata Nabi juga ya dalam hadisnya, ya Bani Adam innakum khata'un wa khair khata'in at-tawwabun. Wahai anak cucu Adam, kalian sesungguhnya orang yang senantiasa, yang mungkin banyak melakukan kesalahan. Khata'un ya, banyak dan sering, bahkan berulang. Ya, kata khata' ya kan, kata khata' aja sekali kan. Kalau khata'un itu artinya berkali-kali lakukan kesalahan. Tapi jangan berputus asa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang mau bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hal ya yang menjadi sebab Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya ada 5 hal yang akhirnya iblis tidak diterima ya, atau iblis menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 hal yang ya kita bisa ikuti ya, atau kita ambil ya hikmahnya atau juga ibrahnya, dan jadikan pelajaran dalam diri kita kalau misalkan nanti kalau kita melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Dalam riwayat Nabi kita Rasulullah SAW bahwa taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan 5 hal. Ya. Sedangkan iblis ya tetap terkutuk ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima karena ya dia tidak mau melakukan 5 hal atau tetap melakukan 5 hal itu. Pertama, Nabi Adam ya diterima taubatnya karena mengakui dirinya berbuat dosa. Nah, perlu ya pengakuan di hadapan Allah ya, pengakuan di hadapan yang Maha Kuasa ya bahwa kita banyak melakukan kesalahan. Nah, tadi kan ungkapan Nabi Adam apa? Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalim. Ya kan, pengakuan diri. Oh, kita ini memang sudah berbuat salah ya Allah. Saya ini sudah berbuat salah ya Allah. Saya banyak melakukan kesalahan ya Allah. Kesalahannya. Bahkan kalau cara ini ya, cara apa? Kehidupan kita juga, kalau orang yang misalkan melakukan kesalahan terus ditangkap oleh polisi atau oleh mungkin masyarakat, dia ngaku ya udah saya salah, saya mau maaf ya. Insya Allah akan diringankan ya.
hukumannya akan diringankan. Nah, kalau manusia begitu, apalagi Allah ya. Nah, Allah juga demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima orang yang mau mengakui kesalahannya, ya, mau mengakui akan kekeliruannya. Ini pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam, zolamna anfusana. Yang kedua, taubat, ya, menyesali perbuatannya, ya, menyesali. Makanya kan wa illam taghfir lana wa tarhamna, ya. Artinya ini kan penyesalan, ya. Jadi penyesalan dari perbuatan yang dilakukan, ya. Ya Allah, aku sudah berbuat salah, aku akui, ya, dan aku nggak mau lagi melakukan, kan? Ya. Jadi hal yang baik adalah ketika orang berbuat salah menyesali, bukan bangga, gitu kan? Bukan malah jadi bahan cerita, dulu saya begini, wah enak banget memang saya melakukan ini, nggak ada apa, nggak ada tuh yang curiga, nggak ada tuh yang ngejar saya, bangga itu berbuat salah. Jangan, sesali lah, karena hakikatnya perbuatan salah itu nanti akan menjadi akibat yang besar. Sesali, kenapa sih? Ya, kenapa harus bangga dengan kesalahan atau kekeliruan yang sudah dilakukan? Ya, kalaupun memang kita berbuat salah, ya, memang kita terjerumus pada kesalahan itu. Tapi kalau misalkan tidak tertangkap atau tidak kena hukuman, jangan berbangga dengan itu, kan? Tetap hakikatnya adalah kita menyesal. Yang ketiga, mencela diri sendiri, ya, mencela diri karena begitu cepatnya, begitu mudahnya melakukan kesalahan. Ya, Nabi Adam begitu mencela. Ya. Zolam tu nafsi, zolam na anfusana, ya kan? Itu kan artinya celaan diri. Ya Allah, diri ini kok gampang sekali nih. Ya, dibisikkan oleh setan atau dirayu oleh setan sehingga ngikut. Ya, termasuk saya juga banyak ya melakukan kesalahan. Kita tidak pernah merasa bersih dari dosa. Pasti ada salah, pasti ada dosa. Nggak mungkin nggak. Mau yang kadang cara sengaja atau yang tidak ada sengaja, mau yang kecil atau yang ya sifatnya agak besar ya. Kalau yang besar sekali kan itu nggak mungkin ya, syirik ya, kufur nggak ya, dan harus enggaknya. Tapi kadang-kala yang kecil-kecil ini, ya mungkin telinga yang kok gampang menerima atau mendengar gosipan-gosipan, ya mata yang gampang melihat, apalagi sekarang media begitu cepatnya dan lebih mudah ya, kita buka gadget, ada video-video ya pasti ya ada di situ mata yang melihat ya hal-hal yang tidak boleh kita lihat, ya berakibat kesalahan ya. Kadang juga mulut ya gampang mudah mengucapkan sesuatu yang menyakitkan atau yang nyelkit ya, atau yang menyinggungnya, dan hal-hal lain ya yang ini sifatnya kesalahan-kesalahan kecil yang kalau tidak kita berusaha untuk mencela diri sendiri, kenapa segera ya gampang sekali berbuat salah, maka tidak akan diterima taubat. Nah, yang keempat adalah segera bertaubat ya, ngakui salah, menyesali dan mencela diri, dan juga taubat ya. Maka dikatakan oleh Allah di sini bahwa Nabi Adam ketika mengucapkan ya apa yang dilakukan itu, maka beliau mengatakan wa illam taghfir lana wa tarhamna, ungkapan mohon ampun, itu mohon diberikan rahmatnya ya, itu adalah salah satu dari cara bertaubat ya, kembali kepada Allah. Taubat itu artinya kembali. Taba yatubu ay ada yaud, roja'a yarji, kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah, bukan kepada yang lain, bahwa saya sudah berbuat salah, saya melakukan kesalahan, kesalahan, ya Allah ampunkan. Ya. Jangan tinggalkan aku. Jadi akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah akan taubat. Dan yang terakhir adalah tidak berputus asa dari rahmat Allah. Tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak ya, meskipun mungkin kok begini lagi, kok salah lagi, banyak lagi kan, jangan sampai berputus asa. Innahu la yaqnatu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa kecuali orang kafir ya. Orang kafir lah yang memang dia berputus asa, seakan-akan sudah tertutup, padahal enggak. Rahmat Allah terbuka selalu.
kepada orang yang mau bertaubat, kepada orang yang mau kembali. Tidak pernah Allah menutup rahmat taubatnya kepada hambanya, tidak pernah. Kecuali kalau memang hamba itu sendiri yang akhirnya menutup dengan tidak mau bertaubat, tidak mau kembali, ya. Kan nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita lalu akhirnya nanti kita terjun pada jurang maksiat atau masuk ke dalam jurang neraka, nggak mungkin. Kecuali Allah berusaha dan memberikan kepada hamba itu jalan-jalan, ya. Nah, di antaranya adalah jalan taubat kalau memang belum salah, pintu rahmat yang terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya kita semua harus senantiasa ya menyadari ya, hal yang memang kita banyak lakukan dan kita renungkan 5 hal ini. Lakukanlah sebagaimana dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, akui kesalahan, bahwa pernah berdosa, ya, terus menyesali perbuatan, mencela diri, bertaubat, dan terus minta kepada Allah tidak henti-hentinya, jangan sampai berputus asa. Nah, kebalikannya, setan atau iblis akhirnya dilaknat oleh Allah dan tidak diterima taubatnya karena dia melakukan 5 hal pula. Pertama, tidak mau mengakui dosa. Gak pernah itu dia mengecai salah, ya Allah, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Gak pernah begitu. Saya salah, Allah ampuni saya karena aku tidak mengikuti titahmu. Enggak, itu enggak ada. Tetap aja ya merasa angkuh, merasa lebih baik, ya. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bahkan karena itu juga tidak mengakui, dia malah menjadi sebab ya, ingin berusaha ya menghancurkan kehidupan manusia, menyesatkan dan menggelincirkan dan memasukkan atau menjerumuskan pada api neraka. Ya, tidak mau menyesali, ya kayak gitu juga ya. Tidak mau menyesali dia. Bahkan bangga ya dengan apa yang telah dilakukan. Mencela diri sendiri juga tidak pernah. Ini aku nih, gitu. Dolim sekali terhadap diriku, enggak ada gitu. Itulah makanya kalau orang yang berbuat lalu tidak mau ya mengakui diri berdosa dan juga tidak mau menyesali, bahkan tidak mau mencela diri, itu ya sama saja dengan perilaku syaitan, perilaku iblis yang memang demikian. Bahkan tidak mau bertobat. Padahal kalau dia mau saja, walaupun Nabi sudah mati, dia mau sujud di hadapan kuburan Nabi Adam, akan diterima itu taubatnya. Udah selesai, udah urusan dengan Allah. Sampai sekarang tidak pernah. Dia tidak pernah mau bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya kan istilahnya syarat yang akan diterima oleh iblis kalau dia mau bertaubat kepada Allah adalah dengan ya, melaksanakan perintah Allah itu kan. Dan sampai sekarang dia mau melakukan itu. Lalu juga mereka berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ingin berharap akan turunnya rahmat kepada mereka. Nah, jemaah sekalian, itulah ya memang yang perlu kita renungkan ya, dan juga dalam kehidupan ini bisa jadi kita akan menghadapi berbagai macam hal, berbagai macam kondisi. Apalagi sekarang ya, sekarang kita di sini dalam menghadapi ujian yang berat, ya, ujian pandemik, dan ini kita harus iltija kepada Allah, kita ya bersandarlah kepada Allah, sandarkan diri kita kepada Allah, sambil juga merenung boleh jadi ini banyak salah dalam kehidupan kita sehingga Allah ganjar seperti ini. Allah ganjar kondisi ya, bangsa kita seperti ini dengan ya macam-macam lah ya kondisi yang kita tahu sendiri ya. Sekarang juga banyak ya masyarakat yang tidak puas ya kebijakan-kebijakan itu kan mungkin juga oleh karena kita sendiri ya, kita banyak melakukan ya kesalahan-kesalahan sehingga Allah ya menguji kita agar kita mau kembali kepada Allah dan ya, tentunya selektif dalam ya bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam ya, masalah memilih pemimpin dan juga memilih anggota parlemen. Dan akhirnya di sini kita tutup dengan ayat yang kita bahas dengan fataba alai innahu wattawwabur rahim, karena memang Allah lah yang menerima taubat, Allah yang Maha Kasih dan Penyayang. Sehingga kita harus senantiasa ngomong kepada Allah. Apa kira-kira yang memang menjadi kebaikan kalau kita mau bertaubat kepada Allah dan istighfar kepada Allah? Ya, kalau boleh saya katakan ya, istighfarlah.
maka urusan Anda akan kelar. Istighfar, urusan kelar. Kenapa? Memang istighfar itu atau mohon ampun itu, taubat itu, hakikatnya kita berarti begitu tunduk, ya, begitu hina di hadapan Allah, lalu kita mohon kepada Allah yang maha kuat, yang maha segala-galanya agar memberikan apa yang kita minta. Meskipun mungkin kita merasa nggak berbuat dosa, tetap taubat, istighfar kepada Allah harus senantiasa kita ungkapkan. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, atau juga dengan yang lengkap atau yang panjang ya, Sayyid istighfar ya. Nah, itu apa? Abdullu al-istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa la ana ahdika wa abdika wa mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bisa 3 hal ya, atau 3 cara yang kita lakukan. Yang simple, astagfirullah, 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 astagfirullah. Atau yang agak panjang ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak-banyaknya. Atau yang lebih panjang lagi yang tadi saya sampaikan, atau yang menjadi afdalu ya, azzikar istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah engkau Tuhanku, tidak Tuhan selainku ya. Khalaqtani, engkau ciptakan aku, wa ana abduk, aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, aku ada dalam janjimu ya. Aku usahakan untuk melaksanakannya ya. Abu laka bidambi ya. Aku kembali akan dosa-dosa yang aku lakukan ya. Wa innahu la yaghfiru illa anta, tidak ada ampunan ya. Itu diantara ya kalimatnya ya, dan lebih lengkap ya tadi ya yang saya bacakan tadi ya, ini saya ulang lagi ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang boleh ya kita baca ya, tentunya dengan cara lain. Yang penting istighfar boleh juga ya, boleh yang singkat, boleh yang pertengahan, atau boleh yang panjang, silakan ya, karena Allah maha mendengar apa yang kita katakan. Nah, lebih lanjut kenapa istighfar urusan kelar gitu kan, karena memang di dalam ayat banyak ya disebutkan terkait dengan itu. Misalkan di surat Nuh ya, ketika Nabi berjuang keras untuk mendakwahkan kaumnya, hanya mereka tidak mau menerima, bahkan membangkang dan juga melanggar ya perintah Allah ya, melanggar ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam saat itu, sehingga Allah ganjar mereka dengan terputus nikmat hidup yang sejahtera putus ya. Ini nikmat diberikan kebun-kebun yang tadinya subur, tanahnya subur, putus ya menjadi gersang. Nikmat ketika mereka ya punya istri, dapat anak atau bisa melahirkan anak, putus ya, sehingga istri-istrinya menjadi mandul ya. Begitu lama. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam memberikan solusi kepada mereka. Apa kata beliau? Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Cobalah mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Tuhan kalian karena Dialah yang Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum min kalak, dengan istighfar kalian Allah akan turunkan air dari langit. Yursilis sama alaikum midrara, dengan derasnya lalu dengan turun air, maka tanah-tanah yang tadinya kering, yang tadinya tandus, yang tadi mati akan hidup kembali dan subur. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan selain itu pula Allah akan limpahkan harta untuk kalian ya, karena ya sebelumnya terjadi ya kerugian yang besar ya karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah ganjar mereka dengan itu di dunia, maka Allah limpahkan harta, bisnisnya kembali lancar, terbuka lagi. Karena memang di antara ya beban atau juga di antara hambatan Nabi Nuh waktu itu berdakwah, karena waktu itu mereka kaya-kaya ya. Mereka punya bisnis yang besar ya, sehingga menganggap Nabi Nuh siapa sih ya, orang biasa kok, nggak ada lebih-lebihnya gitu kan. Juga dengan bangga itu, dengan sombong itu kan ya, ini kita orang kaya, disebut dengan al-mala ya, penguasa, orang pembesar ya, bisnismen gitu kan, sehingga terjadi kecongkakan ya. Akhirnya Allah putus itu, bangkrut semua
bisnis mereka. Nabi Nuh memberikan solusi istighfar. Yumditkum bi amwal, Allah melimpahkan harta. Wabanin, Allah melimpahkan juga anak-anak. Nanti ya istrinya akan subur lagi, ya, akan memberikan anak lagi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, semua itu juga Allah berikan kebun atau juga berikan sungai-sungai yang mengalir yang artinya bisa digunakan untuk minum dan sebagainya. Itu solusinya kan, istighfar hidup kelar atau urusan kelar kan. Bahwa memang hidup kita akan bisa aman dan tentram ya dengan istighfar kita memang usaha ya kerja, tapi kalau ya kita iringi dengan istighfar akan afdol lagi dan akan bisa mempermudah. Dan pernah suatu ketika dari ayat ini digunakan oleh Hasan Al-Basri, ya, seorang tabi'in. Datanglah seorang murid menyampaikan keluhan, ya Imam, aku sudah lama menikah tapi kok punya anak, gak ada anak. Kira-kira apa solusinya? Apa kata dia? Istighfarlah Anda. Selesai. Besoknya datang lagi di murid yang lain, datang menyampaikan, ya Imam, bisnisku yang tadinya lancar tiba-tiba bangkrut, aku gimana sekali ya Allah. Imam, ya aku pengen kembali menjadi orang sukses, kira-kira bagaimana? Apa kata dia? Istighfarlah Anda. Selesai dengan pulang, besoknya datang lagi seorang murid yang lain menyampaikan Tuhan, ya Imam, ya kampungku gersang, kampungku kok kering ya, pada Allahnya subur ya. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh karena tidak ada air. Apa ungkapan beliau? Istighfarlah Anda. Istighfar, istighfar, istighfar dari permasalahan yang berbeda. Nah, rupanya ada yang memperhatikan dari murid yang lain ya. Satu hari begini, satu hari begitu, satu hari yang lain. Ya, jawabannya Nabi Hasan Al-Basri ya dengan jawaban yang sama, istighfar. Nah, ditanyalah, wah Imam, kok perhatikan permasalahan yang banyak, kok sampaikan cuma satu solusinya, istighfar. Apa kata beliau? Ya inilah yang diajarkan oleh Allah ya. Baca di surat Nuh demikian, wa istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum bidarra wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jelas kan gitu. Nah, kalau sekarang kita ini menghadapi ujian yang begitu besar, ujian yang berat ya, COVID-19 ini, mungkin ada di antara kita yang ya, bisnisnya seret, mungkin habis ya, istighfarlah. Mungkin juga yang ya, pekerjaannya hanya dia dikeluarkan atau dihentikan, istighfarlah. Mungkin yang aktivitasnya terbatas atau yang ya tidak bisa melakukan aktivitas yang begitu besar untuk mendapatkan nikmat atau mendapatkan rezeki, istighfar. Pokoknya semuanya coba istighfar, istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. So banyak-banyak sebutkan. Ya, sebanyak-banyak. Kapan kita bisa ungkapkan? Di mana saja? Jalan, istighfar, astagfirullah. Kapan? Mungkin ribuan. Jangan nanti. Karena itulah yang akan menjamin kita. Selain daripada di dunia akan dijamin, insya Allah di akhirat akan juga terjamin. Allah akan ampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, bahwa beliau memang salah, tapi akhirnya beliau melakukan 5 hal ya, mengakui kesalahan, ya, menyesali perbuatan, mencela diri, bertobat, dan juga ya tidak putus asa. Semuanya itu dilakukan, maka Nabi Adam diterima, fataba alaihi, maka diterimalah taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Innahu huwat tawwab, karena Allah yakin kita maha menerima taubat dan juga karenanya ya, dengan pelajaran ini saya secara khusus sendiri juga ingin menerapkan ya, dan sudah diterapkan sebenarnya walaupun belum maksimal ya, tapi kita coba semaksimal mungkin kita ungkapkan dan kita terus ucapkan, karena lisan kita ini kalau kita perlu selalu ungkap dengan kata-kata istighfar, maka akan menjadi sebab ya kita terselamatkan. Bukan hanya lisan yang selamatkan, tapi seluruh anggota tubuh kita. Selain daripada Allah pasti akan ganjar dengan kehidupan yang nyaman, yang sejahtera di dunia, juga Allah akan berikan ya kehidupan yang lebih nyaman lagi dan abadi nanti di akhirat. Rahmat Allah akan turun ya. Jadi demikian. Baik, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan, kita bahas bersama-sama.
Subha ya, terkait dengan hadis atau dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita jadikan pelajaran yang penting untuk kita dalam kehidupan. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah ada yang ngirim chatting ya di ruang chatting. Assalamualaikum Ustaz. Oh, bukan lagi ya. Bisa interupsi Ustaz. Ali Baswedan. Assalamualaikum. Salam. Ya. Nggak pakai chatting nih Ustaz, langsung. maaf Ustaz. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya. Halo. Ya, yang pertama, ya, udah jelas Ustaz. Ya, silakan balik. Ya, maaf Ustaz ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertama masalah tobat tadi Ustaz. Ya. Seorang Muslim yang tobat itu apa harus sholat tobat atau cukup dengan istighfar? Itu pertanyaan satu pertama ya. Terus yang kedua mengenai talako tadi. Talako menerima langsung ilmu dari guru kan, sebut talako. Ya. Kalau istilah sekarang disebut offline, barangkali Ustaz ya. Offline. Ya. Nah sekarang kami ini semua menerima ilmu dari Ustadz ini secara lewat Zoom. Itu disebut apa dalam bahasa Arabnya Ustaz? Ini memang betul Ustadz bilang talako itu lebih banyak manfaatnya, lebih berkah. Saya bandingkan dengan bisnis Ustadz. Jadi seorang customer yang datang langsung ke toko atau ke pasar membeli barang kelihatannya lebih bermanfaat daripada beli barang lewat online. Iya betul, online. Saya perhatikan begitu Ustaz. Iya Pak. Apa bisa disamakan artinya dengan talako yang orang yang beli barang langsung ke toko Ustaz? Baik. Ya, jadi ada 2 pertanyaan. Ya, terima kasih Ustaz. Syukur, afwan. Sama-sama. Baik, menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi memang yang namanya taubat itu boleh dilakukan dengan awalnya sholat taubat. Ya, sholat taubat itu sholat sunnah. Silakan bisa dilakukan berapa rakaat, misalkan 2 rakaat sebelum mohon ampun kepada Allah. Ya, itu lebih afdol ya, lebih baik dengan demikian. Tapi kalau memang tidak sempat, ya istighfar aja. Dan istighfar itu mungkin sepanjang waktu. Kalau sholat itu kan ya harus pakai wudhu dulu, juga mungkin suasana juga dibuat ya. Tapi kalau istighfar kan misalkan dalam perjalanan ya, misalkan dalam kendaraan ya naik motor, ya istighfar lah. Ya, astagfirullah itu kan. Ya dibanding bengong itu kan, atau dibanding daripada mungkin ya kalau ada yang nyalip jadi kesel itu kan, ya, dengan isi dengan istighfar ya. Tapi kalau misalkan di dalam kondisi yang tenang, misalkan di malam hari dengan kesunyian, maka cobalah awali, saya ingin bertobat, awali dengan sholat taubat ya, sehingga taubat kita akan lebih resep gitu kan, lebih nikmat, lebih syahdu ya, dan kita berharap ini akan menjadi sebab Allah menerima taubatnya. Itu ya, lebih utama memang bisa diawali dengan sholat taubat ya. Setiap hari bisa juga menggunakan sarana ini, sholat sunnah taubatnya. Sholat sunnah itu kan kapan saja bisa dilakukan ya, sepanjang waktu itu afdol bisa dilakukan atau baik dilakukan. Dan yang kedua masalah talaki ya, sebenarnya talaki itu memang ini nggak ada gantinya sebenarnya talaki itu ya. Istilahnya lebih baik kalau dalam menuntut ilmu tuh langsung berhadapan ya. Nah sekarang kita bagaimana ini? Memang belum dikatakan ya. Kalau memang lebih baik ketemu itu kan lebih baik kan. Tapi ini kan kita dalam kondisi ada pengecualian ya. Ya sebagai pengganti talaki beginilah ya. Paling tidak bisa melihat wajah lah itu kan. Bisa melihat wajah saya itu kan. Walaupun saya tidak bisa melihat wajah bapak atau jamaah sekalian ya nggak masalah sebenarnya. Tapi saya berhusnuzon ya. Yang hadir adalah baik-baik kan. Ya, dan hadir di sini kayak juga event kebaikan kan. Nah ini adalah bagian juga ya, walaupun tidak sama dengan talaki yang betul-betul talaki ya, ketemu ya, berhadapan gitu kan ya kayak tadi ya contohkan kan, kayak customer kan, kalau dalam bisnis kan ya beda ketika berbisnis dengan cara online dengan cara offline ya.
atau cara ya orang kalau kalau dalam bisnis itu kan di prospek gitu kan, ya itu akan mudah diterima ketika di prospek dengan langsung ya disampaikan ini keunggulannya, ini keutamaannya, ini kelebihannya itu kan, dengan hanya disampaikan melalui online ya, atau dengan langsung diberikan materi nggak langsung disampaikan gitu. Ada tahapan atau ada perbedaan-perbedaan yang memang di situ bisa dilihat ya, dan sekarang memang kita tidak bisa melakukan hal yang baik gitu kan, yang offline karena kondisi ya COVID-19 ini menyebabkan kita akhirnya berbeda jarak ya, terpisah. Tapi solusinya adalah demikian, daripada tidak gitu kan, daripada tidak ya hanya menggunakan ini online gitu kan ya, dengan media yang ada ya, Zoom, ada juga mungkin yang Google Meet, ada yang dengan Skype kalau dulu kan, ada juga dengan sekarang WA juga dikembangkan bisa langsung ya video call dan sebagainya, boleh saja. Ini sebagai alternatif aja ya. Jadi Islam itu tidak monoton ya, ketika ada yang terhenti dalam kondisi ya, maka ada cara lain untuk bisa mendapatkan ilmu. Ini lebih baik daripada yang tidak ya. Wallahu alam itu kan. Itu Pak Ali ya. Ya Ustaz. Jadi sedikit Ustaz lagi. Mencari ilmu tadi kan ada dengan usaha, al-kasbu Ustaz bilang. Ya. Kalau dari Allah langsung disebut apa, talaki, betul Ustaz ya? Laduni. Kalau dari Allah langsung talaki, betul Ustaz? Laduni. Apa? Oh, laduni ya? Ya, laduni, ilmu laduni. Laduni ya? Ya, oh, itu langsung dari Allah Ta'ala disebut laduni? Iya. Kalau para nabi itu kan min laduni, ladunuh ya. Min ladun hakimin hakim ya. Ya, kira-kira manusia Rasulullah memberi nggak peluang agar kita dapat ilmu laduni dari Allah, Ustaz? Ada doanya gitu barangkali. Barangkali. Iya. Barangkali. Iya. Iya, sebenarnya sudah ada kita diberikan ilmu laduni oleh Allah ya, walaupun kita nggak ngerasa itu kan. Ketika masih kecil kan Allah berikan ilmu, bisa merasakan ya mana yang panas, mana yang dingin kan, kalau masih kecil kan. Itu kan sebenarnya ladun Allah juga kan, dari Allah juga ya, yang kita nggak ngerasa itu. Tanpa kita belajar kita tahu itu, tanpa diajari oleh orang tua kita tahu itu, ini panas, ini dingin itu kan. Itu juga ilmu Allah juga kan. Ya. Seperti ilham itu juga ladun, Ustaz. Ilham. Ya betul, ilham itu lah di Allah, ladun itu. Ilham kan nggak pakai dipelajarin. Hanya segini, ada 3 yang akan memberikan kita mendapatkan ilmu dari Allah langsung. Pertama, iman. Ya. Iman kepada Allah yang kuat. Ya. Iman itulah yang menyebabkan orang akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu tanpa belajar. Ya, iman kepada Allah kan. Ya, makanya para nabi kan imannya begitu mantap, jangan hanya Allah berikan, dan memang mereka mendapat tugas. Ada juga para sahabat kan pernah terjadi ya di zaman Utsman itu melihat saudara dia, saya melihat di wajahmu ada maksiat. Ya. Lalu saudara itu mengatakan, apakah ada wahyu setelah Nabi Rasulullah SAW meninggal? Tidak ada, yang ada firasat. Nah, firasat itu Allah berikan kepada orang yang beriman, gitu kan? Gitu kan? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah ubudiyah, orang yang rajin ibadah. Ya. Orang yang dekat dengan Allah pasti akan dibimbing oleh Allah tanpa ada dia walaupun dia menuntut ilmu, tapi ada hal lain yang diberikan oleh Allah kan. Misalkan kecerdasan yang mumpuni itu kan tanpa dipelajari juga kecerdasan itu. Ya. Jadi dia tahu, dan itu biasanya diberikan oleh Allah yang rajin ibadahnya, oleh yang begitu kokoh berikut taat pada Allah, dekat dengan Allah. Ya. Al-Qurbat ya. Yang ketiga adalah orang yang akhlaknya mulia. Ya. Nah, 3 sebab ini akhlaknya mulia juga demikian. Gak mungkin Allah berikan kepada orang yang tidak berakhlak ya. Ya. Nah, ini hakikatnya ya. 3 hal inilah kalau misalkan ingin mendapatkan ilmu dari Allah SWT tanpa kita belajar. Tapi memang yang selain itu kita jangan sampai menunggu itu kan. Ya tetap kita belajar, usaha ya, dengan membaca dan sarana-sarana lain. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ya, syukran. Jazakallah. Ya. Oh iya. Jazakallah khairan ya. Iya. Baik, ada yang mau tanya di sini? Waalaikumsalam. Ya silakan. Ya, Dede di Batam tadi sudah chat sih sebenarnya. Ya. Tapi karena Pak Ali nanya, saya jadi terinspirasi untuk bertanya juga ini langsung. Oh iya, silakan Dede. Yang mungkin salah satu
Iya, dari Batam Ustaz. Jadi salah satu hikmah pandemi ini juga mungkin saya bisa ngaji jarak jauh dengan Ustaz. Ustaz di Jakarta saja. Iya betul, Masya Allah. Masya Allah ya inilah. Mungkin ini berkah juga mungkin saya dari pandemi ini bisa. Iya. Ya nggak kebayangan sebelumnya bisa ngaji langsung dengan Ustaz dari Jakarta kan ya. Kalau dulu sebelumnya kita di Batam kalau ngundang Ustaz Jakarta kan biayanya mahal Ustaz ya. Ini gratis ya. Hikmahnya gitu ya. Alhamdulillah, yang penting berkahnya lah. Jadi yang Anda tanya di chat itu Ustaz, kalau dilihat dari kalimat-kalimatnya kan ketika Nabi Adam tergelincir fa'azallahuma syaitan, kan Allah juga fa'akhrajahuma, pakai fa juga, Allah langsung mengeluarkan gitu Ustaz. Kemudian ketika bertaubat pun fatalaqu pakai fa juga Ustaz. Nah, ini urutannya seperti apa Ustaz? Apakah dikeluarkan dulu baru bertaubat atau bertaubat dulu baru dikeluarkan Ustaz? Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, kalau ya dikeluarkan dulu atau Nabi Adam kan tetap dikeluarkan dari surga. Apakah berarti kaidah memaafkan tapi hukum tetap dijalankan itu bisa berlaku ya, atau bisa dipakai juga untuk manusia ya? Kalau sekarang kan banyak juga ungkapan saya ketika ada kasus kita dizolimi orang kan kita melaporkan ke polisi gitu ya. Kemudian orangnya minta maaf ya, terus kita kan banyak ungkapan sekarang ya saya memaafkan tapi proses hukum tetap dijalankan. Apakah kaidahnya juga sah dan baik untuk dilakukan di dunia ini? Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan yang sangat menarik ya. Yang pertama memang urutannya demikian ya. Fazalahuma syaitanu ya. Terus kan dilincirkan fa akhrajahuma mimma kana fihi ya. Wa kun nabi itu ba'du mulibadin adu kan. Akhirnya ketika Nabi Adam bermaksiat, melanggar perintah Allah, akhirnya dia dikeluarkan ya. Dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Bahkan diturunkannya bukan hanya Nabi Adam tapi juga setan kan atau iblis. Sehingga dikatakan kalian nanti akan menjadi musuh kan. Nah disitulah nanti di bumi baru Nabi Adam bertaubat, minta ampun ya. Jadi di bumi minta ampunnya ya. Jadi memang urutannya begini kan. Kalau kita perhatikan memang Allah tidak mengungkapkan sembarangan ya, nggak akan balik-balik gitu kan. Memang betul ya, pertama kok Adam itu di bumi, Adam menerima taubat, menerima amal ajaran, lalu beliau bertaubat ya. Jadi bertaubatnya di bumi. Yang kedua memang ketika ada kesalahan lalu ada maaf, apakah kalau misalkan ya saya maafkan tapi proses hukum tetap berjalan ya, itu berarti dia nggak ihsan ya. Jadi orang yang ihsan orang itu artinya gini kan dalam sifat orang bertakwa ya di surat Ali Imran itu disebutkan kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika ada orang yang buat kita marah, oke kita maafkan. Tapi kalau misalkan sampai ranah hukum, nah itu belum ihsan kalau misalkan kita menyatakan saya maafkan tapi urusan hukum tetap. Nah itu berarti belum ihsan. Ketika sampai ihsan bagaimana? Ya sudah saya maafkan tapi saya tarik kembali laporan saya. Jangan sampai di proses hukum. Nah itu naik ihsan dia tuh. Artinya dia baru memaafkan doang tapi belum melega artinya. Kalau belum dihukum ini orang, gitu kan? Ini ya nggak baik ya. Ya walaupun udah dimaafkan tapi ya tetap akhirnya kan dihukum ya. Contoh lah yang pernah kan terjadi ya di Amerika ya. Ada anak ini dia seorang penjajah atau pembawa pizza ya. Tiba-tiba di tengah jalan dia dihadang oleh preman, dibunuh. Nah kebetulan anak ini muslim ya, orang tuanya muslim. Akhirnya disidang ya. Disidang ya, di pengadilan. Tapi di sidang itu kata orang tuanya, saya sudah maafkan dia ya, dan saya tidak berharap dia dihukum. Ya. Saya tahu bahwa dia tidak ingin melakukan itu, tapi karena setanlah dia akhirnya melakukan itu. Walaupun anak saya sudah mati, ya udah itu saya serahkan kepada Allah. Ya. Sekarang saya ingin anak ini dimaafkan. Ya. Artinya tidak dihukum lagi. Ini yang terbaik nih. Ya. Orang tua begitu sabar, anaknya meninggal, tapi dia memaafkan, bahkan tidak menginginkan anaknya dihukum. Yang membunuh ini dihukum. Nah begitulah orang yang memang seorang pemaaf tapi muhsin, ihsan. Jadi hakikatnya kan makanya dikatakan juga fa'fu anhum wasfah ya. Fa'fu itu maafkan, wasfah lapang dada lah. Ya. Artinya ya maafkan bukan baru sebentar maaf ya belum sempurna. Kalau belum lapang dada. Ada juga orang memaafkan ya udah saya maafkan tapi tetap ngedumel ya. Ya saya maafkan tapi tetap kalau berjumpa dengan orang yang pernah bersalah
nggak enak gitu ya, wajahnya nggak suka itu katakan, karena ini belum ihsan namanya. Makanya kalau mau ihsan demikian ya. Hanya nah dikatakan fasfa itu ini juga bagus juga ya kan, sofah ya, sofah itu kan kayak kita membuka lembaran baru kan. Kalau kita buka buku, kalau kita sudah maafkan, buka lembaran buku yang baru ya, lembaran yang lain lembaran yang baru ya. Kalau kita buka lembaran yang baru berarti yang lama kita tutup kan ya. Jika misalkan halaman 1 kita ingin buka halaman 2, berarti nanti akan menutup halaman yang 1 ya ketika buka halaman 2 ya. Atau kita buka halaman ketiga, pasti begitu kan terus ya. Nah begitulah memang ya, artinya lebih baik kalau mau memaafkan, kalau memang sudah sampai ranah hukum, ambil, tarik laporannya. Saya tidak mau dia dihukum ya, saya maafkan dia, segala urusannya tidak lagi ada di dalam urusan ranah hukum. Lebih baik ya, atau kalau alangkah baiknya dia tidak dihukum secara formil ya dalam hukum Indonesia atau hukum manusia. Baik, itu ya mungkin Pak ya, Dede ya, terima kasih. Baik, mungkin ini sebentar saya bacakan settingan pertanyaan. Asif ya Ustadz, apakah Nabi Adam bertaubat? Oh ini dari tadi ya, Dede tanya ya, bertaubat setelah dikeluarkan ya, sudah jawab tadi ya. Yang kedua, Assalamualaikum Ustadz, saya pernah dengar tentang sholat taubat. Bagaimana tata cara dan sebaiknya dilakukan secara rutin atau sekali saja ya Ustadz? Nah, memang kalau waktu silakan saja kapan saja dilakukan, tapi lebih afdal memang di saat malam ya, saat ingin bangun tahajud, bertaubatlah ya. Kan disitulah waktu yang sangat afdal, yang sangat bisa menghadirkan kekhusyuan ya. Di tengah orang tidur, tengah orang sepi ya, kita berusaha untuk bangun sholat taubat. Apakah bisa lakukan rutin? Silakan. Serutin-rutinnya silakan ya, sebanyak-banyaknya silakan ya, karena ini memang sholat ya, ikhtiari kita, mohon kepada Allah, sholat sunnah ya. Tidak sekali ya silakan juga kalau mau sekali, tapi lebih baik memang ke sepanjang waktu ya, setiap hari boleh, karena kita tidak menjamin diri kita banyak terhindar dari salah atau lepas dari salah, kosong dari salah. Lakukan aja semampu kita setiap hari, lakukan. Alhamdulillah kalau bisa kita lakukan sepanjang masa itu kan ya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala. Bisa dilakukan dengan 2 rakaat ya, dengan cara yang normal ya, dengan cara normal ya, baca Al-Fatihah, baca surat yang biasa ya, ruku, sujud ya, dan lain-lainnya seperti biasa ya. Bisa digunakan ya, itu bisa dengan 2 rakaat atau 4 rakaat ya, silakan. Jadi tidak masalah ya untuk waktu kapan saja boleh dan berapa kali silakan. Nah itu ya, wallahu a'lam bishawab, jawaban dari saya terkait dengan sholat taubat. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai ganti kita ya, rindu kita ya, dengan kondisi pandemi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dede ya, alhamdulillah kejauhan kita bisa berjumpa dengan tatap muka, dan ini salah satu hikmah kita dalam kondisi pandemi, bisa saling belajar dan saling mengajar ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, jauh di hati, dekat, jauh di mata, dekat di hati, selainnya kan jauh di tempat, tapi tetap kita bisa saling bertatap muka dan ya, tatap muka dengan menuntut ilmu ya. Wallahu a'lam bishawab ya, waktu sudah pukul 7.13. Jika tidak ada, maka kita akhiri pertemuan kita, dan sebelum kita tutup, bagaimana biasa, marilah kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, pertemuan kita yang rutin kita lakukan sepekan 2 kali, Sabtu Ahad, selalu menjadi sarana terbukanya berkah, terbukanya rahmat, terbukanya ilmu, dan juga tentunya terbukanya kita menjadi orang yang paham dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan tentunya kita selalu mohon kepada Allah sepanjang masa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, ampuni salah kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya, pandemi yang sudah lama dihadapi atau dialami oleh bangsa kita. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anfa'annal bala wal ghala wal fahsya wasyada'id wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma anzil alaina barakatak. Allahumma anzil lana rahmatak. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika wa abwaaba ilmika wa abwaaba rizqika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan fil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan saya ucapkan jazakumullahu khairan dan terima kasih semuanya ya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan kafarul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dede. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yayin. Izin live ya Ustaz. Silakan Bu. Padahal. Terima kasih jazakallah semuanya. Mudah-mudahan bisa. Jazakallah khair. Iya Bu. Iya. Syukran. Jazakumullah khairan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Bali sehat, Bali. Alhamdulillah. Izin live ya Ustaz ya. Afwan. Silakan, malam.